Selamat jumpa lagi para mahasiswa dan mahasiswi saya. Kita sampai pada pertemuan ke-10 pada hari ini dengan materi pernyataan parametrik kurva dalam bidang. Sejauh ini kita telah membahas kurva-kurva bidang datar dengan memberikan Y sebagai fungsi dari X, yaitu Y sama dengan Fx. X sebagai fungsi dari Y, yaitu X sama dengan GY. Atau yang ketiga menyatakan hubungan X dan Y dengan mendefinisikan Y secara implisit sebagai fungsi dari X yaitu fxy sama dengan 0. Kenapa kita perlu membahas persamaan parametrik dan koordinat polar? Karena sejumlah kurva seperti sikloid paling mudah diselesaikan jika variabel X dan Y diberikan dengan variabel ketiga, T, yang disebut parameter. Yaitu X-nya kita nyatakan dalam Ft dan Y-nya dengan Gt. Kurva lainnya seperti kardioid memiliki penjelasan yang paling memuaskan jika kita menggunakan sistem koordinat baru yang disebut koordinat polar. Persamaan parametrik. Sejumlah jenis kurva, seperti kurva yang menggambarkan lintasan sebuah partikel, tidak mungkin dijelaskan dengan suatu persamaan berbentuk Y sama dengan Fx. Pada kasus ini, kita perlu menyatakan koordinat X dan Y dari partikel tersebut sebagai fungsi dari waktu T. Ya, yang kita tuliskan sebagai berikut. X sebagai fungsi dari waktu T dan Y sama dengan GT, yang berarti Y merupakan fungsi dari waktu T. Ya. Jadi definisi kurva parametrik adalah sebagai berikut. Jika X dan Y keduanya dinyatakan sebagai fungsi dari variabel ketiga T, ya, dari variabel ketiga T, yang disebut parameter, maka persamaan X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt disebut persamaan parametrik. Setiap nilai T menentukan sebuah titik XY. Ya. Setiap nilai T menentukan sebuah titik XY. Dengan berubahnya T, titik XY yang berarti Ft, Gt berubah dan menelusuri sebuah kurva yang disebut kurva parametrik. Secara umum, kurva dengan persamaan parametrik X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt, di mana T-nya lebih besar sama dengan A, lebih kecil sama dengan B, berarti T antara A dan B, mempunyai titik awalnya ini di A ya. Titik awalnya bergerak mulai dari A, berarti mulai X-nya itu FA, Y-nya GA. Ya, Y-nya GA. Dan titik akhirnya, X-nya itu berarti FB, Y-nya GB, FB, GB. Parameter T dalam hal ini tidak harus menyatakan waktu. Meskipun dalam banyak kasus penerapan kurva parametrik, parameter T ini menyatakan waktu. Kurva parametrik antara lain digunakan untuk menyatakan huruf-huruf dan lambang-lambang lainnya pada printer laser. Oke, contoh. Buatlah sketsa dari kurva yang didefinisikan oleh persamaan parametrik berikut. X-nya sama dengan T kuadrat kurang 2T. Y-nya sama dengan T tambah 1. Untuk T antara 0 sampai 4. T lebih besar sama dengan 0, T lebih kecil sama dengan 4. Dan yang kedua untuk T bilangan real, kemudian identifikasi kurva di atas. Jawab, kita mulai dari nomor 2 dulu ya. Nah, kita buat suatu tabel untuk beberapa nilai T tertentu. Sekarang kita coba dia min 2 ya, min 2.
Ini kalau min 2 kita substitusikan T-nya. Berarti nilai X-nya berapa? Min 2 kuadrat 4 kurang 2 kali kurang 2. Berarti X-nya 8. Ketika T min 2 nilai Y-nya berarti Y sama dengan min 2 tambah 1 min 1. Jadi kita peroleh suatu titik ketika T-nya min 2, X-nya 8, Y-nya min 1. 8, min 1. Kita teruskan untuk beberapa titik yang lain. Untuk min 1, 3, 0. Untuk 0 ini gampang ya. Untuk T0, X-nya 0, Y-nya 0 tambah 1, 1. Ya. Nah, grafiknya adalah sebagai berikut. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk T-nya min 2, ini T-nya min 2 ini ya, kita peroleh koordinat X8, Y min 1. X8 ini koordinat X ya, ini dia. 8 min 1, ini T min 2 nih. Sini nih. Untuk T min 1, kita peroleh koordinatnya 3,0. Ini, T min 1 ini, yang titik di sini nih ya. 3,0. Nih. Untuk T0, 0,1. Ini. Untuk T1, min 1,2. Untuk T2, 0,3. Untuk T3, 3,4. Untuk T4, 8,5. Ini ya. Yang ini kita letakkan tanda panah. Ini menyatakan pergerakan. Pergerakannya dengan bertambahnya T. Ya, pergerakan kurvanya kemana dengan bertambahnya T. Sebenarnya ini kita bisa identifikasi, ini menyatakan kurva apa. Kalau kita lihat kan di sini kan X-nya T kuadrat kurang 2T. Ya, X-nya T kuadrat kurang 2T. Berarti kemudian Y-nya T tambah 1. Atau Y-nya sama dengan, atau T-nya ini kalau kita pindahkan, T-nya Y min 1. Ini nih ya, T-nya Y min 1. Jadi di sini T-nya sama dengan Y min 1. Ya, kalau kita substitusikan sini T kuadrat kurang 2T, T-nya Y min 1. Jadinya T-nya Y min 1 kuadrat kurang 2 Y min 1. Nah, ini Anda coba, akan kita peroleh Y kuadrat kurang 4Y tambah 3. Nah, ini ada suatu parabola. Ya. Jadi kurva ini adalah parabola. Ya. Dengan X sama dengan Y kuadrat kurang 4Y tambah 3. Ini dia gambarnya. Parabola. Ya, kita identifikasi kurva di atas adalah parabola dengan X sama dengan Y kuadrat kurang 4Y plus 3. Kemudian kita jawab ke nomor 1. T-nya antara 0 dan 4. Ini ya, 0 dan 4 kita buat, kita ambil dari sini, tadi sudah kita hitung. Untuk nilai-nilai T, untuk nilai-nilai T 0, 1, 2, 3, 4, bagaimana nilai XY-nya ya. Kemudian kita gambarkan ya, ini dia gambarnya. Dimulai dari 01, ini pada waktu T0 ya. Kemudian di sini tadi bandingkan dengan gambar yang di kanan, ini pada waktu T1. Kemudian pada waktu T2 dia di sini. Pada waktu T3 dia di koordinatnya 34 ya. Koordinat 34 mungkin di sekitar sini nih ya. Kemudian pada waktu T4 dia 85 di sini. Ya. Inilah sketsa dari kurva yang didefinisikan oleh persamaan parametrik berikut untuk T antara 0 sampai 4. Ini dia. Ya, ini dia. Sekarang kita masuk ke contoh selanjutnya. Tentukan kurva apa yang dinyatakan oleh persamaan parametrik. Ini ada 3 nomor ya.
buatlah sketsanya dan beri tanda panah yang menunjukkan arah membesarnya nilai T. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Oke, ini contoh. X sama dengan 2 cos T, Y sama dengan 2 sin T, di mana T antara 0 sampai 2pi. Jadi, kalau kita lihat di sini, ini kita ingat ya, persamaan bahwasanya cos kuadrat T plus sin kuadrat T itu sama dengan 1. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, X-nya 2 cos T, Y-nya 2 sin T. Jadi kalau saya nyatakan di sini X kuadrat plus Y kuadrat, berarti itu adalah 2 cos T kuadrat plus Y-nya 2 sin T kuadrat. 2 sin T kuadrat. Yang berarti ini kalau kita kuadratkan hasilnya adalah 4 cos kuadrat T plus 4 sin kuadrat T. Ya. Yang berarti ini adalah sama dengan 4 cos kuadrat T plus sin kuadrat T. Ya. Nah, kita tahu cos kuadrat T plus sin kuadrat T 1. Berarti ini sama dengan 4. Oke ya. Dengan demikian kita peroleh ini ya, persamaan parametrik ini itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Nah, ingat ini apa? Kalau kita gambarkan di dalam bidang XY, ini adalah merupakan lingkaran dengan jari-jari 2. Ya. Jadi ini persamaan kurva parametrik ini menyatakan lingkaran dengan jari-jari 2. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat untuk T sama dengan 0, T sama dengan 0, X-nya berapa, Y-nya berapa. Kalau T sama dengan 0, ya, cos 0 itu 1, jadinya ini 2. Sin 0 itu 0, berarti Y-nya 0. Gitu ya. Pada saat pi cos pi itu berapa? Cos pi itu min 1 ya, berarti ini kali 2 min 2. Sin pi itu 0, kali 2 ya 0. Pada waktu 2pi, cos 2pi itu kan balik lagi, cos 2pi itu 1 kali 2, 2. Sin 2pi itu 0 kali ya ini 0. Oke ya. Kita tambahkanlah di sini pi per 2. Pi per 2 ya. 90 derajat. Cos pi per 2 kita tahu 0, berarti X-nya 0. Sin pi per 2 itu 1, berarti ini 2. Kemudian ini 3pi per 2. 3pi per 2 itu cos-nya 0, ini 0. Ya. Sin 3pi per 2 itu min 1, kali 2 itu berarti min 2. Nih. Jadi kalau kita gambarkan, kita lihat di sini, ini mungkin saya gambarkan aja ya. Kira-kira aja. Ini koordinat X, sumbu X, ini sumbu Y. Nah, ini 2, ini 2, ini min 2, ini min 2. Jadi bisa kita lihat pada waktu T-nya 0,
X-nya 2, Y-nya 0. Berarti 2,0 di sini. Ini adalah pada waktu T sama dengan 0. Pada waktu T pi per 2, koordinatnya adalah 0,2 di sini, 0,2. Ya, ini T-nya sama dengan pi per 2. Pada waktu T-nya sama dengan pi, ini, T pi min 2,0. Pada waktu T-nya 3 pi per 2, kita peroleh koordinat 0 min 2. Ini. T 3 pi per 2. 2 pi dia balik lagi ke sini. Dan ini merupakan suatu lingkaran. Ya, merupakan suatu lingkaran kalau kita ini lingkaran. Ya, sorry, saya gambarkan aja lingkaran. Dengan jari-jari 2. Dan bergeraknya, kalau kita lihat di sini mulai T0, dia bergeraknya gini. Kan ini T pi per 2. Ini anak panahnya menyatakan pergerakannya. Jadi inilah dia kita menyatakan suatu kurva dengan persamaan parametrik, di mana T-nya bergerak dari 0 sampai 2pi. Ya. T-nya bergerak dari 0 sampai 2pi. Ini dia kurvanya. Dari 0 sampai 2pi. Oke, berikutnya tentukan kurva apa yang dinyatakan oleh persamaan parametrik berikut. X sama dengan sin 2T, Y sama dengan cos 2T, T antara 0 sampai 2pi. Tetap buat sketsanya dan beri tanda panah yang menunjukkan arah membesarnya nilai T. Sekarang kalau kita tambahkan ini ya, X kuadrat plus Y kuadrat, ini hasilnya adalah sin kuadrat 2T plus cos kuadrat 2T. Ya, dan ingat, sin kuadrat sesuatu tambah cos kuadrat sesuatu hasilnya 1. Sin kuadrat 2T plus cos kuadrat 2T hasilnya 1. Jadi secara umum ini adalah gambar suatu lingkaran dengan jari-jari 1. Dengan jari-jari 1 ya. Sekarang kita lihat bagaimana bergeraknya kurva yang dimulai dari T0. Kita buat dulu sini ya. T, ini X, ini Y. Nah, pada saat T0, berarti sin 0, 0, cos 0, 1. Kita buat ini T pi per 4. Ya, kalau kali 2 ini berarti sin pi per 2. Sin pi per 2 itu 1. Cos pi per 2, 0. Kemudian kita tambahi lagi seperempat, berarti pi per 2. Pi per 2 berarti sin pi. Ya. Sin pi itu 0. Cos pi itu, ya Anda harus ingat, cos pi itu min 1. Tambahin lagi ini 3 pi per 4. Tambahan seperempatnya 3 pi per 4. Itu hasilnya, kalau kali 2 berarti 3 per 2 ya. 3 per 2. Sin 3 per 2 pi itu min 1 ya. Sin 3 per 2 pi itu min 1. Ini 0. Kemudian pi, ya sampai pi. Kalau kita lihat dia di sini sin 2 pi, 0. Cos 2 pi 1. Jadi kalau kita gambarkan, nah ini tidak begitu seperti lingkaran ya. Jadi dia pada waktu T0, dia koordinatnya 0, 1. Ini koordinat X, ini koordinat Y, 0, 1. Mungkin kalau ini di situ berarti 0, 1 sini. Sini T sama dengan 0. Kemudian pada waktu pi per 4, bergerak dia ke titik 1,0. Nah ini kan 1, 0. Ini T
Pi per 4. Jadinya kalau karena dia tadi lingkaran ya, kira-kira ini lingkaran aja anggap ini ya. Nah, ini anak panahnya, pergerakannya. T pi per 4. Pada waktu pi per 2, 0 min 1. 0 min 1 di sini. Di sini T sama dengan pi per 2. Bergerak dia dari sini ke sini. Nah, ini anak panahnya. Pada waktu 3 pi per 4, min 1, 0. Min 1, 0 katakanlah di sini. Jadi ini T 3 pi per 4. T-nya di sini 3 pi per 4. Disinilah titiknya terjadi nilai X dan Y pada waktu T 3 pi per 4. Min 1, ya ini 1, ini 1, ini min 1. Bergerak dia ke sini, dari sini bergerak ke sini. Kemudian bergerak lagi dari 3 pi per 4 ke pi ke 0,1. Balik dia ini 0,1. Nah, ini. Ini pada waktu pi juga di sini. T, 0, pi. Ya. Kalau karena ini antara 0 sampai 2 pi, ya pergerakannya saya akan bergerak ulang lagi. Jadi kalau kita buat di sini pi apa 5 pi per 4, 6 pi per 4, 7 pi per 4, 8 pi per 4 atau 2 pi, ya hasilnya akan ngulang ini 1 0 ya, ini 1 0, kemudian ini 0 min 1, ini min 1 0, kemudian 2 pi itu 0,1 ya. Jadi kita lihat di sini dia bergerak, ini 0 pi, kemudian di sini juga 5 pi per 4, ya 5 pi per 4 itu 1 0, kemudian 0 min 1, 6 pi per 4 di sini, 6 pi per 4, kemudian 7 pi per 4 itu min 1 0, di sini 7 pi per 4 dia titik yang sama dengan pada waktu T 3 pi per 4, kemudian 2 pi. Ya, 0 pi 2 pi. Demikian, ini sketsanya dan tanda panah yang menunjukkan membesarnya nilai P. Jadi, kurva lingkaran. Kurva yang terbentuk adalah kurva yang terbentuk ya, yang terbentuk adalah ini adalah lingkaran dengan jari-jari satu. Jari-jarinya 1. Yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Oke, sekarang kita lihat untuk persamaan parametrik yang dinyatakan oleh X sama dengan sin T dan Y sama dengan sin kuadrat T. Nah, kalau kita lihat di sini berarti karena Y sama dengan sin kuadrat T, sedangkan X sama dengan sin T, berarti kita peroleh, ini perhatikan, Y sama dengan sin kuadrat T. Y sama dengan sin kuadrat T. Ya, sedangkan X itu sin T, berarti Y sama dengan X kuadrat. Ini Y sama dengan X kuadrat. Ini berarti adalah kurvanya adalah berbentuk parabola. Y sama dengan X kuadrat. Bagian dari parabola Y sama dengan X kuadrat. Ya, parabola X kuadrat. Ya. Ya. Tetapi kita lihat di sini bahwa X itu kan sin T. X sama dengan sin T. Ya. Sedangkan kita tahu sin T itu nilainya antara min 1 dan 1. Sin T itu nilainya antara min 1, 1. Jadi X-nya itu cuma bisa antara min 1 sampai 1. Kalaulah kita buat tabel di sini ya, T. Ini T, ini X, ini Y. Berarti pada saat T 0, X-nya 0, Y-nya 0. Gitu kan? Sin 0, 0 gitu ya. Kalau pada saat T-nya pi per 2,
berarti sin pi per 2. Sin pi per 2 itu 1, kuadratnya 1. Pada saat T-nya 3 pi per 2, pi 3 pi per 2, itu ya. Sin 3 pi per 2 itu jangan 3 pi per 2 langsung ya. Jangan 3 pi per 2 langsung, sorry. Jangan 3 pi per 2 langsung, tetapi kita habis ini pi dulu. Pi dulu. Sin pi itu 0, kuadratnya 0. Kemudian kita bergerak ke 3 pi per 2. Sin 3 pi per 2 itu min 1. Kuadratnya 1. Sin kuadrat ya. Kemudian 2 pi 0, 0. Jadi, ini kita tahu berbentuk parabola karena X kuadrat. Jadi gambarnya seperti ini. Berbentuk parabola. Ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Sumbu X, sumbu Y. Di sini pada saat ini T sama dengan 0, 0,0. Kemudian pada saat pi per 2 dia 1,1, katakanlah ini 1 ya. Ini 1,1. Jadi bergerak Kak. Berbentuk parabola tapi hanya sampai sini. Nah, di sini pada saat T sama dengan pi per 2. Setelah itu dia balik lagi ke 00. Nah, ini balik lagi ke 00. Balik lagi ke 00. Jadi pada balik lagi ke 0 di sini pada saat pi. Ya. Kemudian ke min 1, 1. Min 1 katakanlah di sini min 1. Berarti min 1, 1 itu di sini. Ya. Kayak gini. Min 1, 1 ini pada saat T sama dengan 3 pi per 2. Ke sana. Kemudian pada saat 2 pi, balik lagi dia ke 00. Jadi begini dia ya. Jadi kalau kita saya tarik gambar berarti dia nanti gini dari 00 dia ke sini terus balik gini terus berayun-ayun dengan membesarnya T. Demikian. Contoh selanjutnya adalah apa yang disebut dengan sikloid ya. Sikloid itu adalah kurva yang ditelusuri oleh titik P pada tepi lingkaran ketika lingkaran menggelinding sepanjang garis lurus. Jadi ini bisa, yang warna biru ini adalah kurva sikloid. Jadi ini lingkaran. Nah, kalau ini ada suatu titik P ya. Jika lingkaran ini menggelinding, ini yang menggelinding sepanjang garis lurus, maka titik P-nya ini kan tadinya di sini, ini lingkarannya akan bergerak ke sini ya. Terus ini membentuk yang garis biru ini ke sini ketika lingkarannya seperti ini. Kemudian di sini, nah demikian seterusnya. Inilah yang disebut sikloid. Kurva yang ditelusuri oleh titik P ketika lingkaran menggelinding sepanjang garis lurus. Jika lingkaran berjari-jari R dan menggelinding sepanjang sumbu X, serta jika P adalah titik asal, ini P, ya, kita mulai dari P-nya titik asal, ini, maka dapat ditunjukkan bahwa persamaan parametrik dari sikloid yang terbentuk adalah X sama dengan R theta kurang sin theta dan YR kali 1 minus cos theta dengan theta anggota bilangan real. Satu lengkungan sikloid berasal dari satu putaran lingkaran yang berpadanan dengan theta antara 0 sampai 2 pi. Ya, satu lengkungan sikloid. Nah, ini dia satu lengkungan sikloid itu. Nih,
Theta antara 0 dengan 2pi. Ketika tetanya 0, kita lihat di sini berarti 0 kurang sin 0, 0. Tetanya 0, 0 kurang sin 0, 0. Berarti ini 0, 0 kali X-nya 0. Ya. Kalau saya buat di sini untuk ini ya. Ketika tetanya 0, nilai X-nya 0. Nilai Y-nya cos 0 itu 1, 1 kurang 1, 0 kali R berarti 0. Ini dia, 0, 0. Ketika tetanya kita ambil ini yang paling ujung ya, 2pi. Ketika tetanya 2pi, berarti ini adalah 2pi kurang sin 2pi. Sin 2pi itu 0. Berarti 2pi kurang 0, 2pi. Berarti 2πr. X-nya 2πr. Y-nya, cos 2pi itu adalah 1. Cos 2pi adalah 1. Jadinya 1 kurang 1, 0. Y-nya 0. 2πr 0. Nah, inilah dia titik 2πr 0 itu ya. Ini. 2πr 0. Ini titik ini. Ya, 2πr, 0. Ini. Kemudian kalau ini saya lihat ini ya, titik puncaknya adalah ketika tetanya pi. Ketika tetanya pi, X-nya berapa? Berarti ini pi kurang sin pi. Pi kurang sin pi. Sin pi itu 0. Berarti PR. Ya, X-nya di sini, X-nya PR. Ya. Y-nya berapa ini? Y-nya adalah 1 kurang cos pi. Cos pi itu min 1. Berarti 1 min 1. Minus 2. 1 min 1. 2. 2R berarti. Nah, ini 2R di sini. Ya. Ini 2R. Itulah mengenai sikloid. Garis singgung. Sebelumnya kita telah membahas bahwa beberapa kurva parametrik X sama dengan Ft dan Y sama dengan Gt dapat dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan Fx dengan mengeliminasi parameternya. Ya. Tadi di contoh sebelumnya ada. Ya. Misalkan kalau X-nya sama dengan sin T, Y-nya sama dengan sin T kuadrat, maka itu Y-nya sama dengan X kuadrat. Ya. Jika kita substitusikan X sama dengan Ft dan Y sama dengan Gt pada persamaan Y sama dengan Fx, maka kita dapatkan Y-nya tadi sama dengan Gt, Fx-nya berarti F karena X-nya Ft, Fft. Jika F besar, F kecil, dan G memiliki turunan, maka menurut aturan rantai, G aksen T sama dengan F aksen Ft, F aksen T sama dengan F aksen X, F aksen T. F aksen F-nya besar, F aksen X, F aksen T. Jika F aksen T tidak sama dengan 0, maka F aksen X sama dengan G aksen T per F aksen T. Ya. Karena kemiringan garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx di X, Fx adalah M sama dengan F aksen X, maka dengan persamaan sebelumnya kita dapat menentukan persamaan garis singgung pada kurva parametrik tanpa harus mengeliminasi parameternya. Jadi di sini tanpa harus mengeliminasi parameternya. Dengan notasi Leibniz, kita dapat menulis ulang persamaan tersebut sebagai berikut. Ya. dy dx sama dengan dy dt per dx dt.
dengan syarat dx dt tidak sama dengan 0. Ini dia ya. Dari persamaan tersebut, dapat dilihat bahwa kurva mempunyai garis singgung horizontal jika dy dt sama dengan 0, asalkan dx dt tidak sama dengan 0. Ya. Kurva mempunyai garis singgung horizontal jika dy dt sama dengan 0. dx dt-nya tidak sama dengan 0. Karena berarti dy dx-nya sama dengan 0 nanti. Berarti itu garis singgungnya horizontal. Dan kurva mempunyai garis singgung vertikal jika dx dt sama dengan 0. Asalkan dx dt tidak sama dengan 0. Untuk mengetahui kecekungan kurva, maka kita perlu mengetahui turunan kedua, d kuadrat y dx kuadrat. Ini dapat diperoleh dengan menggantikan y pada persamaan sebelumnya dengan dy dx. Ya, sehingga diperoleh, ya ini turunan kedua ya, d kuadrat y dx kuadrat sama dengan d dx turunan dari turunan pertama. Ini berarti d dt dy dx harus ya d dt dy dx per dx dt. Ya. Intinya adalah turunan dari turunan pertama. Oke? Oke, sebuah kurva C didefinisikan, ini yang tadi soal kita didefinisikan oleh persamaan parametrik ini, tentukan dy dx dan d kuadrat y dx kuadrat nomor 1 ya. Nah, kita jawab langsung nomor 1. Ya, berarti dy dx-nya adalah apa? Dy dx-nya adalah dy dt per dx dt. dy dt, nah ini t-nya, ini y-nya. dy dt berarti 3t kuadrat kurang 3. 3t kuadrat kurang 3 per dx dt. X-nya t kuadrat, berarti dx dt-nya 2t. Tahu kalau mau disederhanakan ini menjadi ini kan menjadi 3/2t kurang 3/2t. Tahu sama dengan 3/2t kurang seperti. Nah, ini dia. Kemudian turunan keduanya d kuadrat y dx kuadrat ini adalah turunan dari yang ini dulu ya, yang ini. dy dx dt per dx dt. Ya. Ini berapa turunannya terhadap t? Ini terhadap t bisa kita lihat turunannya adalah 3/2 konstanta ya. T turunannya 1. Ini turunannya adalah min 1/t kuadrat ya. Tambah plus ya, plus. Karena kan T-nya ini naik ke atas, min 1 ya, plus 1 tambah T kuadrat ya. 1 plus T kuadrat, oke. Per dx dt-nya tetap. Dx dt 2T. Ya. Ya, seperti ini ya.
Ya, bisa aja ini kita buat menjadi kalau ini berarti ya untuk sementara biarkan ada dulu seperti ini. Inilah turunan keduanya. Kemudian nomor 2, tunjukkan bahwa C mempunyai dari 2 garis singgung di titik 30. Di titik 30 berarti artinya X-nya 3, Y-nya 0. Nah, pada waktu X3 ini, kan X itu kan T kuadrat. X itu T kuadrat sama dengan 3. Berarti kita mempunyai apa? Terjadi ini pada T sama dengan plus minus akar 3. Ini pada waktu T akar 3 dan minus akar 3. Atau bisa juga kita lihat pada waktu Y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Y-nya kan T kali T kuadrat kurang 3. Ini sama dengan 0. Berarti T-nya apa? T-nya sama dengan T kuadrat kurang 3. Ya, ini terjadi pada saat T sama dengan 0 atau T akar plus minus akar 3. Ya, tapi yang memenuhi di sini ya karena X-nya plus minus akar 3, di sini T-nya pada 0, plus minus akar 3, berarti T-nya itu ya pada plus minus akar 3. Jadi, di sini T-nya plus minus akar 3. Ya. C mempunyai 2 garis singgung. Ingat persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung ingat nggak? Coba saya buat kotak aja di sini ya. Supaya ini. Persamaan garis singgung ingat nggak? Persamaan garis singgung itu rumusnya adalah di suatu titik adalah Y kurang Y1, misalkan ini M X kurang X1, gitu kan? X kurang X1. Berarti di sini pada saat T-nya ada 2, plus minus akar 3. Plus minus akar 3. Kalau kita lihat, ini M-nya. Ini M-nya. Pada saat T sama dengan akar 3, dx-nya atau M dx-nya sama dengan, ya ini dia, 3/2 akar 3 kurang 1 per akar 3. Ini sama dengan, ini kan, ya ini sama dengan hasilnya adalah, ini hasilnya adalah akar 3. Bisa kita ini ya, karena ini bisa kita cari ini akar 3 ini ya. Pada saat T sama dengan minus akar 3, dx-nya sama dengan 3/2 minus akar 3. Ya, karena T-nya minus akar 3, ini jadi minus-minus tambah 1 per akar 3. Ya, ini Anda akan bisa cek juga, ini minus akar 3. Jadi kita mempunyai 2 garis singgung, yaitu di 30 persamaan garis singgung pertama, persamaan garis singgung 1. Katakanlah ini rumusnya ya, Y kurang Y1, berarti Y kurang 0, Y kurang 0 sama dengan M, M-nya
akar 3 kali X kurang 3. Atau ya Y sama dengan akar 3 X kurang 3 akar 3. Persamaan garis singgung 2. Persamaan garis singgung 2 berarti Y kurang 0, ininya sama dengan mempunyai gradiennya M-nya minus akar 3 X kurang 3, atau bisa aja ini Y sama dengan minus akar 3X tambah 3 akar 3. Demikian. Sekarang kita menentukan titik pada C di mana garis singgungnya horizontal atau vertikal. Ya. Nomor 3 ya. Nah, ingat garis singgung horizontal itu garis singgung horizontal, untuk mengingatkan saja ini ya, garis singgung horizontal yaitu ketika dy dx sama dengan 0. Ini garis singgungnya horizontal. Atau dengan kata lain dy dx dy dt sama dengan 0 dan dy dan dx dt tidak sama dengan 0, karena dy dx ini adalah dy dt per dx dt. Dan kita lihat di sini dy dt. dy dt sama dengan 3t kuadrat. 3t kuadrat kurang 3 sama dengan 3t kuadrat kurang 1. Ya. Ini sama dengan 0 jika dan hanya jika T-nya 1 atau min 1. Jadi T sama dengan plus minus 1 dari sini ya. Nah, pada saat T plus minus 1 ini, untuk T plus minus 1, untuk T sama dengan plus minus 1, kita lihat dx dt tidak sama dengan 0. Ya, tidak sama dengan 0. Karena dx dt itu 2t. Nah, jadi inilah garis singgung horizontalnya terjadi pada saat T1 dan T-1. Untuk T1, kita peroleh koordinat X-nya adalah untuk T1, X-nya 1, Y-nya 1 kurang 3 min 2. Untuk T sama dengan min 1, kita peroleh X-nya min 1, X-nya 1 ya, untuk min 1 karena min 1 kuadrat, kemudian ini min 1 pangkat 3, berarti min 1 kurang 3 kali kurang 1, 3, berarti 3 kurang 2. Ini. Jadi, garis singgung horizontal terjadi di sini, di titik ini. Tentukan titik pada C. Jadi, garis singgung horizontal terjadi pada ini, titik 1, min 2 dan 1, 2. Oke ya. Sekarang garis singgung vertikal. Garis singgung vertikal terjadi ketika apa? Ketika dx dt garis singgung vertikal terjadi ketika dx dt sama dengan 0
dan dy dt-nya tidak sama dengan 0. Ya. Nah, ini terjadi ketika apa? Ketika dx dt itu sama dengan 2t. Ya, ini sama dengan 0 jika dan hanya jika t sama dengan 0. Ya. Dan lihat di sini dy dt-nya nggak sama dengan 0 ya. Untuk t sama dengan 0, dy dt-nya adalah dy dt pada saat t sama dengan 0. Ini bisa kita lihat dy dt-nya pada saat t sama dengan 0 adalah, karena ini dy dt-nya adalah min 3. Nggak sama dengan 0, min 3 ya. Jadi, garis singgung vertikal terjadi pada pada saat t-nya 0 berarti x-nya 0 ya, karena 0 kuadrat, y-nya juga 0. Garis singgung vertikal 0,0. Gitu. Pertanyaan nomor 2. Tentukan interval di mana kurva naik atau turun dan di mana ia cekung ke atas atau cekung ke bawah. Nanti akan kita lihat, kita bahas di halaman selanjutnya. Sekarang kita akan menentukan interval di mana kurva naik ya. Ingat, kurva naik jika apa? Jika nilai turunan pertamanya lebih besar dari 0. Kurva turun jika nilai turunan pertamanya lebih kecil dari 0. Jadi kita lihat sekarang ya, turunan pertamanya tadi berapa ya? Saya lihat dulu turunan pertamanya dy dt sama dengan, saya lihat tadi berapa? Turunan pertamanya adalah 3/2 t kurang seperti. Ya. Kita lihat sekarang. Mau buat yang lebih besar daripada 0 ya. Ini 3/2 t kurang seperti lebih besar sama dengan 0 jika dan hanya jika, lebih besar saja ya, kita pakai lebih besar aja untuk naik fungsi naik. Jika dan hanya jika t kurang seperti lebih besar dari 0. Jika dan hanya jika, ini saya buat supaya penyebutnya sama, t kuadrat kurang 1 per t lebih besar dari 0. Jika dan hanya jika t kurang 1 t plus 1 per t lebih besar sama dengan 0. Jika dan hanya jika, nah ini coba kita buat garis bilangan dulu ya. Ini kita buat garis bilangan. Di sini nilainya 1, 0, min 1. Ini untuk nilai t-nya. Dan kita evaluasi di nilai ini. Kalau lebih besar dari 1 berapa di sini ya? Positif. Di sini negatif ya. Sini negatif. Sini positif. Sini negatif. Jadi bisa kita lihat karena kurva cekung naik ketika ini plus. Jadinya kurva naik pada min 1 sampai 0 dan dari 1 sampai tak terhingga. Tapi ini untuk T-nya ya. Untuk T-nya
Untuk T-nya, coba saya hapus saja ini ya. Kurva naik pada T elemen. T-nya min 1 sampai 0 dan gabung ya 1 sampai tak terhingga. Dan kita juga tahu langsung di sini untuk nilai yang negatif, kurva turun pada T elemen turun berarti ini min tak terhingga sampai min 1 ya, minta ya negatif gabung 0 sampai 1. Nah, ini dia kurva naik dan turun. Naik untuk nilai turunan pertamanya lebih besar dari 0 yang terjadi untuk T ini, turun untuk turunan pertama lebih kecil dari 0 yang terjadi pada T ini. Sekarang, kapan kurva cekung ke atas dan cekung ke bawah? Cekung ke atas dan cekung ke bawah itu ditentukan oleh turunan keduanya. Sekarang kita ingat lagi turunan keduanya, kita catat lagi, D kuadrat I dx kuadrat itu sama dengan, saya lihat catatan turunan keduanya itu adalah 3/2, lihat nanti ya, 3/2 tambah 3/2T kuadrat per 2T. Yang ini berarti sama dengan 3T kuadrat tambah 3 per 2T kuadrat kali 2T, atau ini sama dengan 3T kuadrat plus 3 per 4T pangkat 3. Nah, ini turunan kedua. Nah, ingat, cekung ke atas ketika turunan kedua lebih besar dari 0, cekung ke bawah ketika turunan kedua lebih kecil dari 0. Gitu kan ya? Ya, cekung ke atas ketika turunan kedua lebih besar dari 0, cekung ke bawah ketika turunan kedua lebih kecil dari 0. Nah, kapan ini lebih besar dari 0? Ini. Nah, 3T kuadrat tambah 3 per 4T tambah 3 lebih besar dari 0 jika dan hanya jika, nah kita lihat ini selalu positif, 3T kuadrat tambah 3. Ya, supaya ini lebih besar dari 0, ini yang bawah harus lebih besar dari 0. Yang terjadi untuk T besar dari 0. Kecil dari 0, T-nya dia ini kecil dari 0 juga. Jadi kurva cekung ke atas untuk T lebih besar dari 0, cekung ke bawah untuk T kecil dari 0. Terakhir, buatlah sketsa kurva tersebut. Nah, ini informasi-informasi yang kita peroleh dari awal tadi. Ya, pertama di titik 30, yang berarti T-nya plus minus akar 3. Nih, melalui titik 30. Ini 30 ya. Ada 2 garis singgung yang ini. Yang pertama, yang akar 3X kurang 3 akar 3. Ini dia. Yang kedua, minus akar 3X tambah 3 akar 3. Yang ini, garis singgungnya, yang warna apa ini ya? Warna orange. Ya. Kemudian garis singgung horizontalnya terjadi di 2 titik, yaitu di T-1. T sama dengan 1, yang berarti di titik 1-2 ini. 1-2 ya. Kemudian di titik 1-2, yang pada saat T-1. Ini ketika gambar ya. Di sini tadi
Kemudian garis singgung vertikal terjadi pada 0, 0 ini, yang T sama dengan 0. Nah, T sama dengan 0. Jadi ya gambarnya kita peroleh ini 4 titik ini ya. Kemudian kurva naik dari min 1 sampai 0. T min 1 sampai 0, ini T0 di sini, ini kan naik ini. Kurva naik. Dari 1 sampai tak terhingga, ini juga naik. Turun dari min tak terhingga sampai min 1, ini turun ya, min tak terhingga sampai min 1. Turun juga dari 0 sampai 1 ini. Ya, inilah ini ya, kurva cekung ke atas untuk T lebih besar dari 0, ini cekung ke atas nih. Cekung ke bawah untuk T lebih kecil dari 0. Cekung ke bawah, cekung ke atas untuk T lebih besar dari 0. T lebih besar dari 0 itu ini 0 tadi ya, ini. Ya, cekung ke atas. Nih. Cekung ke bawah untuk T lebih kecil dari 0. Ini. Jadi arah pergerakan panahnya bisa Anda lihat yang warna biru. Ya. Di 30 tadi, dia katakanlah dari mulai minus akar 3 T-nya. T-1 di sini bergerak, T0, T1, T akar 3 di sini balik, ya, seterusnya. Ya. Inilah sketsa kurvanya. Luas, kita tahu bahwa luas di bawah kurva Y sama dengan Fx, dari X sama dengan A ke X sama dengan B adalah, ini ya, luas sama dengan integral AB Fx dx dengan syarat Fx lebih besar sama dengan 0. Ya, ini bisa aja ini kita rubah aja ini ya, ini F besarnya ini jadi F kecil ini ya. Ini F kecil ya. F kecil supaya seragam ini ya, Fx dx. Ya. Jika kurva diberikan oleh persamaan parametrik X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt, dan ditelusuri satu kali jika nilai T naik dari alfa ke beta, maka kita dapat mengadaptasi rumus luas di atas dengan menggunakan aturan substitusi untuk integral tentu sebagai berikut. Jadi luas sama dengan integral AB, ini Fx itu Y ya. Y dx ini ya, sama dengan A itu alfa ya, mulai dari alfa, beta, Y itu GT, kemudian dx itu adalah F aksen T dt. Atau bisa juga ini batasnya dirubah dari beta ke alfa, GT F aksen T dt. Jika F beta, G beta adalah titik ujung kiri. Nah, ini rumusnya. Oke, tentukan luas di bawah satu lengkungan sikloid X sama dengan R theta kurang sin theta dan Y R1 kurang cos theta. Oke, kita ingat bahwa satu lengkungan sikloid diberikan oleh theta antara 0 sampai 2pi. Ya, lihat aja gambar sebelumnya ini, kalau satu lengkungan sikloid, saya gambarkan aja sederhananya seperti ini. Itu lengkungan sikloid. Ya, satu lengkungan ini tetanya itu antara 0 sampai 2pi. Dengan Y, dalam hal ini di soal adalah Y sama dengan demikian. Dan dx-nya, karena ini X, dx-nya adalah terhadap theta, dx-nya adalah R turunan terhadap theta 1 kurang cos theta d theta. Ya, sehingga kita peroleh luas adalah integral dalam hal ini karena 0 sampai 2pi R ini sikloidnya ya untuk X. Tapi 2pi R ini terjadi pada di sini terjadi pada saat
theta sama dengan 2pi ya. Jadi 0, 2pi RY dx ya kita ubah menjadi 0 sampai 2pi. Satu lengkungan itu tetanya antara 0 sampai 2pi. 0 sampai 2pi. Dikalikan dengan, sorry, di sini Y-nya adalah R1 kurang cos theta, dx-nya ini. Ya. R ini sama seperti suatu konstan, kita bisa keluarkan R kuadrat integral 0 sampai 2pi. Ini berarti dikuadratkan 1 kurang cos theta kuadrat d theta sama dengan R kuadrat 0 sampai 2 theta dibuka menjadi 1 kurang cos 2 theta tambah cos kuadrat theta d theta. R kuadrat 0 sampai 2pi 1 kurang 2 cos theta, ini cos kuadrat theta dengan suatu aturan rumus, kita buat ini menjadi setengah kali 1 tambah cos 2 theta, yang berarti integralnya ini adalah R kuadrat, ya ini menjadi 1 tambah setengah, 3/2, berarti 3/2 theta, min 2 cos theta itu integralnya min 2 sin theta, kemudian di sini setengah cos 2 theta integralnya adalah 1/4 sin 2 theta. Untuk theta antara 0, 2pi kita substitusikan, kita peroleh hasil seperti ini. Inilah luas di bawah satu lengkungan sikloid.